Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawan Kepir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat air ion perak sendiri di rumah. Jadi ada permintaan dari teman-teman tentang cara membuat air ion perak ya. Jadi air ion perak itu yaitu air murni 0 ppm yang tidak mengandung mineral. Kemudian air murni ini disetrum dengan perak kawat perak murni antam ya, yang 99,9%. Jadi nanti teman-teman kalau mau membuat air ion perak sendiri di rumah, berarti yang pertama harus ada pure water atau air murni 0 ppm. Nah biasanya kalau memang menggunakan yang bermerek Amidis, biasanya itu yang 0 ppm. Amidis itu 0 ppm ya, air murni pure water. Kemudian yang kedua harus punya kawat perak murni antamnya ya. Kalau air Amidisnya murah, paling 1 galon isi ulang itu sekitar 20.000 lah. Kalau beli sama galonnya mungkin sekitar 50 atau 60 ribuan. Nah Mamang sendiri biasanya beli yang galonan ya. Nah ya, seperti ini kebetulan masih ada sisa nih. Yang mahal itu kawat perak murni antamnya ya. Jadi yang ukuran sekitar 1 jengkal saja itu yang 1,8 mm, harganya sekitar 150.000 ya, untuk 1 jengkal sekitar 19 atau 20 cm lah. Nah untuk membuat air ion perak dengan kapasitas cukup besar, yaitu misalkan 5 liter, itu dibutuhkan berarti 20 berarti 40 cm ya. 40 cm itu sekitar di 300 atau 400 ribuan lah kawat perak murni antamnya. Itu kalau sudah habis kawat perak murni antamnya, beli lagi berarti. Itu banyak di all shop biasanya, Tokopedia atau Bukalapak. Nah asalnya tebal ya, jadi segede gini nih bulatannya, itu 1,8 mm atau misalkan yang 2 mm juga bisa, itu yang lebih gede. Nah kalau dipakai terus menerus, lama kelamaan akan habis menjadi menipis. Nah ini contohnya sudah menipis ya, nanti sampai habis sama sekali ya. Nah berarti harus punya Amidisnya atau pure water. Selain Amidis bisa juga merek lain asalkan 0 ppm. Kemudian yang kedua harus punya kawat perak murni antam ya, yang 99,99% ya, hampir 100. Kemudian yang ketiga harus mempunyai generatornya, yaitu untuk menyetrum air murni ini dengan kedua kawat perak. Berarti harus menggunakan generator untuk nyetrumnya itu. Jadi bukan disetrum biasa dengan AC, nanti bisa berbahaya ya, jadi koslet. Jadi dari AC harus dirubah ke DC dulu, yaitu dengan menggunakan generator. Nah kalau yang beli dulu memang pernah beli yang 2,5 juta ya, pernah juga yang 1 juta beli itu. Nah cuman yang baik yang 1 juta pernah 2 kali beli, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ini yang 2,5 juta juga tidak digunakan lagi, walaupun ini otomatis ya. Jadi ini otomatis. Jadi kalau misalkan kutub positif dan negatifnya tidak bolak-balik, itu akan habis sebelah nantinya tuh. Nah kalau yang ini otomatis, jadi dalam beberapa detik dia akan berpindah sendiri, kutub positif ke negatif, negatif ke positif. Jadi nanti akan kedua-duanya terkikisnya itu ya. Jadi larutnya itu bukan dalam bentuk butiran, tetapi ion yang partikel sangat kecil sekali. Jadi larut dalam air ya. Nah kalau ini otomatis tetapi tidak digunakan, karena yang otomatis ini ada sekat arus dalam pas bolak-balik itu, sehingga karena ada sekat arus itu menjadi sangat lambat kerjanya itu. Justru yang memang gunakan sekarang yang rakitan sendiri dari elektrolisa air ya. Jadi teman-teman pernah juga yang nanya harganya generatornya berapa, itu ada yang 1 juta, ada yang 2,5 juta, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Apalagi yang teknologi tinggi itu bahkan mungkin bisa mencapai puluhan atau ratusan ya. Cuman untuk buat sendiri, untuk kebutuhan sendiri di rumah, kita gunakan yang biasa saja. Bahkan sekarang memang menggunakan yang biasa. Nah ini yang dirakit dari elektrolisa. Jadi nanti
Nah ini murah. Kalau yang tadi kan jutaan harganya, yang ini murah. Ini hanya sekitar 50.000 ya. Jadi teman-teman kalau di Osop ketik saja di pencarian produknya dengan teks elektrolisa air atau alat elektrolisa air. Nah nanti akan ada yang seperti ini. Hanya ini biasanya ada 4 kaki ya, positif negatif. Kalau elektrolisa air kan untuk membandingkan dua air, jenis air. Nah ini kan bukan, sehingga kita copot saja keempatnya. Jadi di sini ada 4 kaki, ini sudah mau tutup ya, sudah dimodif. Jadi ini yang tembaga yang ini kita buka saja, lepas semuanya 1 2 3 4. Ini dicopot, kemudian dilakban ditutup. Yang diambil yang 2 saja, positif dan negatif yang ini ya. Kemudian dimasukkan yang positifnya dengan kabel merah, kemudian yang negatifnya dengan kabel hitam ya. Nah ini nanti buat yang menyetrum, dicapitkan ke kawat perak murni antamnya ya, kemudian masuk ke air murni. Nah nanti dalam waktu beberapa jam, air yang asalnya 0 ppm akan berubah ketika dicek dengan alat pemeriksa TDS meter namanya ya. Nanti akan naik, apa misalkan 5 ppm atau 10 ppm. Hanya kalau yang sudah memang coba itu dalam waktu 1 jam itu sekitar 10 sampai 15 ppm ya. Jadi kalau mau mendapatkan 10 sampai 15 ppm itu antara waktu rentang 1 sampai 3 jam. Kemudian kalau untuk kapasitas kecil bisa menggunakan gelas ya. Jadi sekarang kita akan coba praktekkan ke gelas saja supaya enteng karena untuk percobaan ya. Nah kalau misalkan untuk kapasitas besar nanti misalkan yang 5 liter ini, selain daripada kawat perak murni antam yang menggunakan juga disetrum nanti dengan generator, teman-teman juga nanti memerlukan water pump. Jadi nanti dikasih gelembung udara supaya kita tidak capek-capek sering mengelap kawat peraknya, karena nanti kawat peraknya itu akan menghitam. Nah ketika sudah terlihat menebal menghitam, matikan, kemudian dicabut, dilap dengan tisu, setrumkan lagi, terus aja seperti itu, tergantung berapa ppm yang mau kita dapatkan. Kalau hanya sekitar 10 ppm itu biasanya 1 sampai 3 jam sudah cukup. Kalau misalkan untuk mendapatkan lebih tinggi, kalau sudah terlihat hitam, matikan dulu, dicabut, dilap, setrumkan lagi, terus aja seperti itu sampai didapatkan ppm yang diinginkan ya. ppm itu part per million ya. Jadi partikelnya itu berapa banyak gitu. Nah baiklah, sekarang kita akan coba praktekkan, tidak usah pakai water pump ya. Oh iya, water pumpnya, nah ini seperti ini kalau water pump itu ya. Jadi yang kapasitas besar diperlukan water pump, gelembung udara seperti di akuarium ya. Jadi brek keluar itu udara ya. Jadi untuk mengaduk dengan water pump ini. Nah ini dimasukkan ke kalau untuk kapasitas besar ya ke dalamnya. Kalau untuk sedikit tidak usah, karena untuk percobaan. Nah sekarang kita coba saja air murni 0 ppm nya akan, atau yang bermerek Amidis ya contohnya, akan kita masukkan ke dalam gelas dan akan di strum dengan kawat perak murni antam dengan menggunakan generator rakitan ini ya, yang dari elektrolisa. Oh iya, ini harganya tadi disampaikan murah ya, 50.000. Kemudian dimodif, ditutup, yang 4 kaki ini ditutup 2, ambil saja positif sama negatif untuk distrumkan ya. Nah ini akan kita masukkan airnya, ini air Amidis ya, air pure water, air distilasi. Jadi air mineral juga kalau didistilasi jadi 0 ppm. Nah ini yang sudah didistilasi ya. Jadi kalau mendistilasi sendiri lama, kita beli saja yang sudah jadi merek Amidis ya. Kalau air mineral itu ppm-nya bisa tinggi ya, mungkin 80, mungkin 100, mungkin 200 gitu. Nah ini 0 kadar mineralnya itu, karena sudah disulik, didistilasi, sehingga menjadi 0 kandungan mineralnya itu. Kemudian air Amidis ini
Sekarang kita masukkan kawat perak muli antamnya ya. Nah ini yang sudah tipis nih. Dan upayakan itu harus sampai dasar supaya cepat ya. Jadi kalau misalkan menyetrum itu kok lama ppm-nya itu nambahnya itu, berarti cuma sedikit. Nah ini juga ada yang pendek, masih tebal tapi pendek. Tapi ini cuman separohnya. Diupayakan harus sampai dasar ya supaya cepat. Kalau mau lambat ya boleh, nggak apa-apa, sama yang pendek juga. Nah memang mau cepat makanya digunakan yang panjang saja. Nah ini sudah ya, 2 kawat perak murni antamnya masuk. Kemudian ini generator modifikasinya buatan sendiri. Jangan dulu dicolokkan ke steker ya, ke colokan listrik jangan dulu dicolokkan, tetapi capit buaya dulu yang dicapitkan supaya aman ya, karena nanti kalau terpegang bisa nyetrum. Jadi awas, harus hati-hati, jangan sampai dipegang ketika proses penyetruman berlangsung. Walaupun dari AC dirubah ke DC tetap aja nyetrum ya. Nah untuk itu harus selalu diperhatikan kalau mau ngecek dan atau apapun, stekernya itu harus yang menjadi diutamakan. Kalau mau menyetrum jangan dulu dicolokkan, capit dulu buaya. Nah nanti kalau mau dicek matikan dulu ya, baru boleh dicek dengan TDS meter. Oh iya, sekarang dicek dulu TDS meternya. Dan TDS meternya biasanya untuk pure water ini jangan heran kalau misalkan nanti ada perubahan. Pas beli sekarang misalkan 0 ppm, beli kemudian kok ini misalkan ada 4 ppm, beli lagi kemudian misalkan ada 5 ppm, karena kemungkinan dari sewaktu distilasinya itu ada yang berjalan sampai maksimal dan ada juga yang tidak. Nah ini contoh, kita cek ya yang TDS meternya berapa ppm nih per water ini, per water Abidis. Nah ini 0 ya, dari 0. Nah ini ternyata tuh kan betul 5 ya, ini ternyata 5 ppm, kemungkinan tidak sampai 0 ya dari sananya. Untuk itu maka memang kalau misalkan memberikan label atau ppm untuk air ion perak itu, kalau misalkan 10 ppm selalu diberi rentang sampai 15 pembuatannya itu. Dikhawatirkan ada ketidakseragaman misalkan dari pure waternya ya. Tapi diupayakan harus 0 ppm pure water itu. Hanya jangan heran kalau sesekali misalkan memang ada berbeda, misalkan 3 atau 5, pokoknya asal masih rendah tidak terlalu masalah lah. Kecuali kalau 50 ppm, 80 ppm, 100 ppm misalkan 200 ppm kayak air mineral ya ada itu ya. Jadi kalau masalah ppm tinggi rendah itu air mineral aja ada yang tinggi, banyak yang tinggi, tetapi dari rasa berbeda karena air ion perak itu dari rasanya agak pahit gitu. Jadi dari cita rasanya juga berbeda dengan air biasa, dengan air mineral. Nah, ini nggak apa-apa, 5 ppm kita katakan 0 ppm sajalah. Nah nanti setelah di setrum jadi berapa ya, kita cek lagi coba. Nah itu berdasarkan pengalaman ya, beberapa kali memang beli memang ada perubahan tuh, betul 5 ya, 5 ppm. Jadi kalau misalkan nanti setelah disetrum jadi 7, nah berarti bukan 7 yang realnya itu tapi 2 gitu. Atau misalkan ketika sudah disetrum nanti menjadi 10 ppm, realnya itu berarti dikurangi 5 kan, berarti hanya 5 ppm. Nah sekarang ini coba kita akan setrum saja ya. Ini sudah dimasukkan ya kawat peraknya sampai dasar ya. Kemudian yang satu kutub yang hitam itu kutub negatif ya. Kemudian yang satu yang merah kutub positif. Kalau kebalik gimana, tidak apa-apa ya kebalik itu. Kalaupun misalkan nanti setelah berulang kali dan habis sebelah nggak apa-apa, berarti nanti tinggal diganti yang sudah habis sebelahnya itu. Yang belum habis tidak usah diganti dulu. Kayak ini tidak otomatis ya. Tapi cepat kerjanya, tidak otomatis tapi cepat yang rakitan ini. Nah, ini sudah tercapit ya. Nah barulah sekarang stekernya kan kita colokan ya. Nah supaya kelihatan nanti bagaimana reaksinya ya.
sekarang sudah nyala. Nah, bisa dilihat nih. Nah, ini sudah nyala. Kalau kesini dimatiin, ini dinyalain. Jadi aman. Pertama stekernya, kedua ada stop kontaknya ya. Nah, ini kelihatan ketika distrumkan keluar gelembung-gelembung ya, kecil. Nah, ini ada kelihatan gelembung-gelembung kecil. Oksigen ya, seperti oksigen. Nah, berarti proses penyetruman ini berjalan baik ya. Nah, di sini kelihatan seperti berkabut ya. Jadi yang kutub negatifnya ini mengeluarkan seperti kabut, kemudian kutub negatifnya yang hitam mengeluarkan seperti oksigen ya. Jadi ada gelembung-gelembung udara. Nah, kita sekarang coba lihat dari atas ya. Oh, kelihatan ya nih. Kelihatan ada gelembung udara naik. Nah, sekarang jam berapa, akan coba kita cek setelah 5 menit ya. Nanti itu bisa menjadi tolok ukur. Nah, ini tidak bisa dilihat jamnya, mau lihat dulu jamnya ya. Nah, sekarang jam 9:10 ya. Tulis dulu jam 9:10. Nah, nanti setelah jam 9:15 menjadi berapa ppm ya? Dari 5. Jadi tidak dari 0, tetapi dari 5 kan tadi berangkatnya ya. Jadi sebaiknya memang dikasih rentang ya. Nah, mau jual ya air ion perak untuk kalangan sendiri, karena masih homemade ya. Untuk kalangan sendiri sesama anggota komunitas air ion perak ya, yang tahu tentang air ion perak. Nah, kelihatan berkabut ya. Yang kutub positif yang merah itu berkabut, dan yang negatif yang hitam itu keluar oksigen ya, gelembung-gelembung udara kecil. Dan sekali lagi memang peringatkan, ketika proses sedang berlangsung ini untuk penyetruman dengan menggunakan elektrolisa dan kawat perak kemudian antam, jangan sekali menyentuhnya karena akan nyetrum ya. Nah, kalau yang ini lebih aman lagi ya, kalau yang besar. Jadi seperti ini kalau yang besar. Nah, jadi kutub kedua kawat perak ini dijepit dengan baut. Nah, jadi nyapitnya ke baut di atas ini ya. Apalagi yang itu yang otomatis lebih aman lagi. Tetapi ini yang lebih cepat dan lebih murah tentunya ya. 1 juta 2 juta setengah kalau yang itu. Yang ini hanya 50.000 ya. Bahkan ada yang 30.000 kan elektrolisa air itu. Tinggal dicabut saja, diganti tembaganya dengan kawat perak ya. Ambil 2 saja, positif sama negatif. Dan kalau yang besar ini sebaiknya menggunakan water pump ya, supaya tidak capek menggosok-gosok terus kawatnya. Jadi setelah 1 jam itu biasanya langsung tercapai sekitar 15 ppm yang 5 liter, tetapi kawat peraknya harus sampai bawah ya. Nah, dengan menggunakan water pump itu enak ya, tidak terlalu ribet, tidak terlalu capek menggosok-gosok kawat peraknya. Nah, kawat peraknya ini kalau sudah lama nanti akan menghitam. Kalau sudah menghitam, matikan saja stekernya. Kemudian kita cabut capit buayanya, dan kawat peraknya dilap dulu dengan tisu
dengan kain tisu ya, baru disetrumkan lagi, dan demikian seterusnya kalau tidak menggunakan water pump. Kalau menggunakan water pump, gelembung-gelembung udara itu tidak usah main gosok-gosokan. Jadi nanti setelah 1 jam atau mau berapa jam misalkan, tergantung target ppm yang kita inginkan, langsung saja matikan. Itu tidak akan timbul jelaga itu yang hitam yang menjadi residu ya. Nah kalau pakai water pump tidak timbul endapan. Nah ini karena sudah berkabut, sudah menebal kabutnya, kita akan hentikan saja. Akan memang cek jam berapa sekarang ya. Tadi mulai dari jam 9:10 ya. Bentar dicek dulu. Nah sekarang jam 9:14, berarti baru 4 menit ya, sekitar 30 detik lagi. Silakan dihitung dulu sampai 30 ya. Nah sudah, ini sudah 5 menit ya. Jadi kalau mau menghentikan, ingat-ingat pertama stekernya kita cabut dulu ya, atau stop kontaknya ini dimatikan, kemudian cabut stekernya. Nah ini stop kontaknya akan mematikan, kemudian dicabut stekernya ya, colokan listriknya. Nah ini sudah dicabut ya colokan listriknya, baru sekarang kita lepas capit buayanya. Dan kita angkat kawat peraknya. Tuh benar kan menghitam ya. Nah ini menghitam. Nah nanti kalau mau digunakan lagi, ini harus dilap dulu sama tisu ya, lap sampai bersih. Dicuci boleh ya, tapi jangan pakai sabun, nanti jadi bau sabun AIP nya. Sekarang akan kita cek. Nah, ini 0 ya, TDS meternya 0 ppm. Kurang jelas. Nah ini jadi berapa? Wow, 33. Cepat sekali ya. Tiga puluh dua. Nah setelah 3 kali dicek 32 terus, berarti yang fix 32. Nah berarti dalam waktu 5 menit untuk 1 gelas ini dengan kawat perak sampai bawah. Jadi ini sebagai patokan, mau berapa puluh liter pun atau berapa liter pun, dengan patokan kawat peraknya itu harus sampai dasar ya. Kedua-duanya bisa diperkirakan sama. Jadi debit airnya tinggal dikali kelipatan saja ya. Nah kemudian kawat peraknya harus sampai bawah. Seperti tabung ini misalkan ya, kalau kawat peraknya sampai dasar sekali ke bawah, bisa juga seperti ini gitu. Nah kalau 32 dikurangi tadi 5 ya awalnya, jadi berapa? 32 dikurangi 5, 32 kurangi 5 berarti 27 ya. Betul ya, 32 dikurangi 5 ppm kan tadi, bukan dari 0 berangkat, berarti 27. Bisa membuat 27 ppm hanya dalam waktu 5 menit, dengan catatan seperti tadi ya, kawat peraknya harus sampai dasar gitu. Kalau misalkan cuma menggantung sedikit di atas, telat lama gitu.
Itu yang pertama, harus sampai dasar. Kemudian kedua, rentangnya jangan terlalu jauh, harus agak dekat seperti ini ya. Berarti sekitar berapa senti ini? Sekitar 5 senti ya. Jadi dengan rentang sekitar 5 cm, kemudian ke dasarnya itu sampai bawah, maka dalam waktu hanya 5 menit saja bisa didapatkan sekitar 20 ppm, 27 ya. Ya katakanlah 20 saja gitu. Nah, begitulah teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat air ion perak sendiri. Itu mudah sekali bukan? Nah, ini bisa berfungsi sebagai antibakteri dan antivirus ya. Memang pergunakan juga, ini sering dipergunakan untuk penggunaan luar. Bisa untuk penyegar wajah, kalau misalkan ada luka bisa disemprot dengan ini. Bahkan ada ternak juga yang PMK kemarin disemprot juga dengan ini, diminumkan juga ya. Kalau diminumkan agak sulit, bisa disemprot ke hidungnya, nanti masuk juga ke tenggorokan ya. Nah, berapa banyak misalkan ini? Kalau untuk semprot silahkan, boleh kapanpun, boleh suka-suka, boleh berapa kali juga kalau untuk penggunaan luar. Tetapi untuk penggunaan dalam sebaiknya gunakan yang 10 ppm saja, supaya jauh lebih aman ya daripada yang ppm tinggi. Kalau untuk semprot luar boleh mau yang 10, 20, mau yang 100 ppm juga ya. Nah, kalau untuk penggunaan dalam sebaiknya gunakan 10 ppm. Sekali minumnya itu sekitar 2 sendok makan. Kecuali kalau kondisi urgent seperti kemarin, memang pernah terserang infeksi sewaktu lecet kaki karena sepatu boot. Nah, setelah lecet itu akhirnya dipaksakan beberapa hari, sekitar 3 hari ke kebun terus. Di kebun kan banyak pupuk, mengolah lahan, akhirnya terkena infeksi, dan akhirnya di luarnya disemprot dengan itu, di dalamnya diminum. Nah, bahkan memang menggunakan porsi tinggi juga, tetapi tidak direkomendasikan ya. Sehari waktu itu memang habis sampai 600 ml ya. Nah, sebetulnya kalau dikuras kembali, misalkan khawatir ada residu, cepat saja minum kefir. Memang setelah itu pada malam harinya minum kefir sebanyak 300 ml ya. Tetapi rekomendasi secara umum 2 sendok makan sekali minum. Dan paling cepat sekali, paling banyak sekali itu setiap 3 jam sekali, atau mau 2 kali boleh, sehari mau 3 kali juga boleh. Nah, ini contoh, akan coba meminum. Nah, jadi rasanya itu kesat dan pahit, getir ya. Itu karakter air ion perak, berbeda dengan air mineral. Jadi kalau ada air mineral misalkan 100 ppm, ada air ion perak sama-sama 100 ppm, tetapi dari rasanya berbeda ya. Rasanya itu getir dan pahit ya. Sementara air mineral itu tawar ya, tidak terasa apa-apa. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini mengenai cara membuat air ion perak sendiri di rumah dengan menggunakan generator rakitan sendiri dari elektrolisa air yang dirubah menjadi generator air ion perak ya. Ilmu ini memang dapatkan juga dari guru air ion perak Indonesia, yaitu almarhum Mbah Suyadi Ismail sama almarhum Mbah Joko Hardoyo ya di Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka berdua, dan ilmu yang beliau bagikan khusus kepada umumnya kepada para anggota komunitas air ion perak Indonesia menjadi ilmu yang barokah dan abadi mengalir pahalanya sepanjang masa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Jika mau tahu lebih lanjut mengenai air ion perak, silakan bisa buka saja di Google ya. Memang hanya menyampaikan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara merakit sendiri alatnya supaya bisa menggunakan dengan harga yang murah, tetapi kecepatannya itu lebih cepat dari yang mahal ya. Demikian, semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.